Udah lama guys, Dada Ringan tidak membuat sesuatu konten yang berhubungan dengan fotografi tentunya. Dan hari ini saya mencoba untuk uh, membuat konten lagi untuk teman-teman semua yang biasa menyaksikan Dada Ringan. Pertemuan kali ini, konten kita kali ini akan ngebahas tentang masalah flash eksternal, yaitu ada beberapa teknik yang bisa kita praktekkan menggunakan flash eksternal. Yang pertama itu menggunakan stroboscopic. Nah, itu apa? Nanti kita praktekkan. Dan yang kedua itu adalah first curtain and second curtain, atau ada beberapa yang menyebutnya dengan front curtain and rear curtain. Seperti apa? Kita lihat ya, kita praktekkan langsung. Mudah-mudahan saya di sini mempraktekkan dengan alat-alat sederhana yang kemungkinan bisa teman-teman ikutin di rumah. Yuk, langsung aja. Oke, ini dia settingan kita kali ini ya. Saya kira sederhana saja. Yang pertama, yang jelas kita butuh kamera. Lalu kita membutuhkan dua sumber cahaya. Yang pertama adalah continuous light dan speed light ya. Continuous light adalah lampu buatan atau artificial light yang sifat cahayanya terus-menerus, itu continuous. Sedangkan speed light adalah artificial light atau cahaya buatan yang sifatnya speed atau flash gitu ya, sepersekian detik. Jadi itu perbedaan antara continuous dan speed light. Nah, setelah ada lampu ini, lalu kita lihat settingan kamera. Settingan kamera kali ini saya menggunakan Canon EOS RP dengan lensa fix 50mm 1,4. Lalu bagaimana settingannya untuk mempraktekkan teknik stroboscopic first curtain and second curtain ya. Yang pertama, kalian harus masuk ke mode bulb ya. Coba kalian cari bulb. Di setiap kamera itu tombolnya berbeda. Kalau di Canon itu ada, di dialnya itu ada tulisan B, itu menunjukkan mode bulb ya. Apa itu bulb? Jadi kita menyesuaikan kecepatan rana sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Jadi jika kita menekan tombol release maka rana terbuka, jika kita melepaskan tombol release maka rana akan tertutup, seperti itu. Lalu di sini settingan lain yang saya gunakan adalah menggunakan ISO 100, f9 dan tadi shutter speed menggunakan mode bulb ya. Jadi sebenarnya ini tidak menjadi acuan semua semua situasi pemotretan yang berbeda-beda maka membutuhkan settingan yang berbeda pula gitu ya. Tapi di dalam ruangan ini tadi menggunakan settingan yang saya pakai itu menggunakan settingan seperti itu. Oke, selain continuous light, speed light, karena ini sifatnya adalah selfie, jadi selfie yang agak ribet sebenarnya ya, tapi kita lihat hasilnya seperti apa. Saya di ruangan ini sendiri dan saya akan melakukan teknik ini sendiri. Lalu bagaimana cara melakukannya dengan sendirian? Yang pertama saya membutuhkan trigger ya. Apa itu trigger? Adalah pemicu menyalanya flash. Jadi kalau saya tekan tombol ini maka flash nyala. Oke? Itu yang pertama, trigger. Yang kedua, saya membutuhkan remote untuk mendirect kamera saya supaya dia mau menekan tombol shutter dan melepas tombol shutter ya. Saya membutuhkan remote. Yang ketiga, kebetulan continuous light yang saya punya adalah Yungno 360 RGB ya. Jadi kita bisa melakukan pengaturan si continuous light ini menggunakan remote ini. Misalkan saya pengen warna hijau, warna biru, warna ungu, warna merah,
warna kuning, atau menyesuaikan berdasarkan Kelvin, itu juga bisa. Jadi saya membutuhkan ketiga barang ini. Berbeda halnya jika kalian berdua ya, tidak selfie seperti saya. Kalian bisa menekan tombol shutter di kamera itu dengan teman kalian. Karena saya sendiri, saya membutuhkan remote. Oke, kita mulai. Yang pertama, tangan kiri saya ada tombol remote, di mana saya akan menekan tombol shutter saya, dan yang terakhir adalah menekan flash saya. Oke. Nah, caranya adalah sekarang kita akan mempraktekkan yang dinamakan dengan second curtain ya. Apa itu second curtain? Jadi adalah flash menyala pada saat tombol shutter dilepas ya. Jadi ketika kita menekan tombol, flash tidak akan menyala. Tapi ketika kita melepas tombol shutter, flash menyala. Oke, jadi efek yang dihasilkan adalah ketika kita menekan tombol shutter itu, maka motion blur pergerakan akan terbaca, dan di akhir saat saya menekan tombol flash, maka gambar yang dihasilkan adalah berfungsi untuk membekukan cahaya pergerakan yang tadi saya gerakan gitu ya. Kita coba. Saya akan bergaya seperti ini. Saya tekan tombolnya. Lalu ini saya tekan ya. Saya bergerak ke kanan. Nah, saya pencet flashnya. Lalu saya lepas tombol shutternya. Seperti itu, kita lihat hasilnya. Oke, itu dia hasilnya yang second curtain. Jadi di saat kita melepas tombol shutter, maka flash akan menyala. Nah, sebaliknya jika kita mempraktekkan first curtain adalah, jadi ketika kita menekan tombol shutter, maka flash akan menyala. Jadi itu perbedaannya. Kalau first curtain, flash menyala pada saat tombol shutter ditekan. Sebaliknya jika second curtain adalah flash menyala pada saat kita melepas tombol shutter. Kita praktekkan untuk first curtain. Kita akan memulai dari sini ya. Saya tekan, nyalakan flash, lalu saya bergerak ke sebelah kiri dan lepas tombol shutter. Kita lihat hasilnya. Nah, itu dia hasilnya. Kita ke teknik selanjutnya. Kita sekarang akan memperagakan stroboscopic. Jadi berbeda dengan first curtain dan second curtain, atau beberapa orang menyebutnya front curtain and rear curtain. Sebenarnya sama aja ya, cuman beda penyebutannya saja. Sekarang kita akan membahas ke teknik selanjutnya, yaitu stroboscopic ya. Jadi apa itu stroboscopic? Jadi kita membekukan beberapa gerakan menggunakan flash yang menyala secara continuous. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita bergerak, kita menyalakan flash, beku. Nah, seperti itu ya. Apa perbedaannya dalam memanfaatkan flash dalam stroboscopic itu? Kita harus menekan tombol beberapa kali, shutter ditekan ya, beberapa kali. Nah, gitu. Oke, kita lihat hasilnya. Perbedaannya, kita sekarang harus mengurangi cahaya ya. Kita harus sedikit mengurangi sumber cahaya, yaitu saya mematikan continuous light supaya tidak over cahayanya nanti. Oke, kita lihat ya. Oke, saya menekan tombol release. Saya tekan, saya akan memperagakan beberapa mimik muka. Saya tekan tombol shutternya. Kita lihat hasilnya.